Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Sakif sebagai ketua dari kelompok Project Etiket Unit Workshop Manajemen Basis Data akan mempresentasikan atau mendemo tugas kita. Database yang kita ambil adalah Etiket. Etiket merupakan database yang digunakan untuk memesan tiket secara online untuk tayangan film. Untuk beberapa tabel yang kita gunakan terdapat 6. Yang pertama adalah tabel movies yang berisi ID movie, nama movie, dan tanggal tayang dan juga harga dengan ID movie sebagai primacy. Yang kedua adalah room. Room memiliki ID room dan room name dengan ID room sebagai primary key. Dan terdapat ID sheet dengan struktur ID sheet, sheet number, dan ID room dengan ID sheet sebagai primary key dan juga ID room sebagai index key. Untuk selanjutnya terdapat tabel user dengan struktur tabel ID user, email, password, nama, umur, dan juga alamat dengan ID user sebagai primary key dan email sebagai unique key. Setelah itu terdapat tabel user role untuk menentukan role dari masing-masing user dengan struktur email, nama, dan role dengan email sebagai index key. Kemudian yang terakhir terdapat tabel reserve dengan konten ID sheet, ID user, ID movie, ID room, dan juga tanggal tayang. Dengan 4 ID tersebut sebagai index key yang diambil dari primary key masing-masing tabel. Kemudian untuk relasi antar tabel ini bisa kita lihat dengan desain dengan user yang berrelasi dengan user role dan reserve, di mana ketika user ini kita masukkan nanti langsung ke isi user role juga untuk menentukan apa gelar yang bisa dimiliki oleh user tersebut, apakah user pengguna ataupun admin. Setelah itu terdapat tabel room yang berrelasi dengan reserve dan juga sheet, di mana ketika kita mengisi ID sheet di tabel sheet dengan sheet number, maka kita bisa memilih di room manakah kita akan mengisikan tersebut. Dan juga terdapat tabel movie yang berrelasi dengan reserve, sehingga di reserve kita bisa mengambil data dari ID user yang akan mereserve, duduk di ID sheet berapa, kemudian berada di ID room berapa, dengan ID movie apa yang akan dilihat, yang kemudian akan dipesan pada tanggal berapa. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas penerapan insert, update, dan delete. Setelah pembuatan 6 tabel tersebut, tentunya pastinya 6 tabel tersebut masih kosong dan belum ada datanya sama sekali. Jadi diperlukan insert untuk mengisi data pada sebuah tabel, pada tabel-tabel yang kosong tadi.
Di sini saya akan sebelumnya insert merupakan insert adalah sebuah sintaks yang digunakan untuk pengisian data pada tabel-tabel yang kosong. Di sini saya akan menggunakan contoh pada tabel movie. Untuk pengisian insert menggunakan sintaks insert into movie, lalu di dalamnya terdapat ID movie, nama movie, tanggal tayang, dan harga. ID movie, nama movie, tanggal tayang, dan harga itu merupakan kolom-kolom yang berada dalam tabel movie. Lalu tinggal mengisikan data-data yang diinginkan. Setelah itu, hasilnya akan seperti pada layar. Ketika kita melihat tabel movie, akan data yang sudah dituliskan tadi sudah masuk ke dalam tabel movie. Lalu yang kedua ialah penerapan update. Update ini merupakan update adalah suatu sintaks untuk memodifikasi sebuah data pada tabel. Sintaks yang digunakan, saya di sini menggunakan tabel reserve untuk penerapan update. Update, reserve, set, ID room. ID room merupakan kolom yang akan saya ubah. Where ID set, dan ID set sama dengan 2. ID setnya tulisannya S. No. Ketika sudah berhasil, maka harga yang berada dalam tabel movie sudah terupdate. Lalu selanjutnya ialah penerapan delete. Delete merupakan sebuah sintaks untuk penghapusan data pada sebuah tabel. Di sini saya menggunakan tabel movie untuk mengaplikasikan sintaks delete. Jika dirasa penulisan sintaks sudah benar, maka data yang ingin di-delete akan terhapus pada tabel.
Selanjutnya adalah join tabel. Join merupakan perintah di MySQL untuk menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sama. Di sini kita akan menggunakan left join. Left join menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri atau tabel 1 dan nilai yang sama di tabel kanan atau tabel 2. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya right join. Konsep right join hampir sama seperti left join. Hanya yang menjadi master adalah tabel kanan atau tabel 2. Dan ini adalah hasilnya. Baik, selanjutnya setelah penjelasan join tabel, saya di sini akan menjelaskan tentang store prosedur.
Store procedure itu sendiri adalah salah satu objek rutin yang tersimpan pada database dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Store procedure sangat berguna ketika kita tidak ingin user mengakses tabel secara langsung atau dengan kata lain, membatasi hak akses user dan mencatat operasi yang dilakukan. Dengan demikian, resiko kebocoran dan kerusakan data dapat lebih diminimalisir. Di sini terdapat dua prosedur. Yang pertama, prosedur menampilkan movies yang berdasarkan tanggal tayang yang diminta. Yang kedua, menampilkan movies berdasarkan tanggal reserve yang diminta. Baiklah, berikutnya adalah trigger. Trigger merupakan serangkaian perintah yang akan secara otomatis dieksekusi ketika terjadi perubahan terhadap suatu data pada tabel. Trigger dieksekusi karena terjadi peristiwa insert, update, atau delete terhadap suatu data pada tabel. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah after delete. Trigger untuk event setelah penghapusan atau after delete pada tabel user. Jadi ketika kita mendelete data di tabel user role, maka data dengan email yang sama yang ada di dalam user role akan dihapus. Seperti contoh itu depan. Berikutnya adalah trigger after insert. Untuk trigger after insert pada tabel user, jadi ketika kita memasukkan data dengan email yang sama, juga akan masuk. Seperti contoh di depan. Nah, seperti itu. Baik, untuk penjelasan dari kelompok kami, fungsi intinya seperti itu. Untuk tambah sedikit, dalam prosedur bila kita ingin memanggil, kita harus menggunakan call. Jadi kita hanya menuliskan call, nama prosedurnya, kemudian apa yang akan digali. Kita call movie tayang. Seperti ini, maka akan lihat apa movie yang akan tayang pada tanggal 17 Juli. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah melihat video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.